ikuti dan pelajari materi berikut. Itu saja yang Kakak sampaikan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian demokrasi dan HAM. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara mewujudkan demokrasi dan HAM sebagai remaja Kristen. Dan yang keempat, siswa mendiskusikan bagian Alkitab yang berbicara tentang demokrasi dan HAM. Karena kita sistemnya daring pada bagian keempat ini, maka nanti akan Kakak buat dalam sistem pendalaman Alkitab. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan berdoa dan Kakak minta kalian berdoa secara pribadi. Silakan kalian berdoa. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 dan juga 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Memahami demokrasi dan HAM dalam Alkitab. Alkitab tidak menggunakan istilah demokrasi dan HAM, namun Alkitab menulis tentang manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah yang bermartabat. Allah menciptakan manusia dan menganugerahinya kehidupan sebagai hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Artinya, sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, manusia memiliki hak untuk diterima dan dihargai dimanapun ia hidup. Implikasi dari prinsip ini adalah semua manusia dari berbagai latar belakang memiliki hak untuk diterima, dihargai, dan menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan Allah baginya. Di dalam Alkitab, kita tidak akan menjumpai praktik HAM seperti yang kita kenal sekarang. Namun, di situ kita dapat menemukan benih-benih seperti penghargaan terhadap kehidupan dan nyawa seseorang, dan perintah-perintah agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Namun dikatakan meskipun Alkitab menulis tentang manusia yang dianugerahi kehidupan dan berhak menjalani kehidupannya, namun Alkitab juga menulis tentang terjadinya pelanggaran HAM dan ketidakadilan terhadap manusia. Berbagai bagian Alkitab menulis bagaimana manusia memperlakukan sesamanya secara tidak adil, menindas, memeras, dan merampas hak mereka. Seperti tertulis dalam Yeremia 22 ayat 13 sampai 19, Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20, Amos pasal 5 ayat 7 sampai 15, dan 1 Raja-Raja pasal 21. Pada bagian lain dari Alkitab digambarkan betapa indahnya masyarakat yang hidup bersama tanpa saling menyakiti.
Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya sudah tentu, karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Nah, kepada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah akan melimpahkan berkat-Nya. Jika Mazmur 133 berbicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka kitab 1 Raja-Raja pasal 21 berbicara tentang bagaimana seorang raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Sekarang kita masuk sejarah singkat demokrasi dan HAM. Kesadaran akan demokrasi dan HAM berawal dari lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Sebuah piagam yang dikeluarkan di Inggris guna membatasi monarki kekuasaan absolut sejak masa Raja John. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia. Menyusul lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689, yaitu undang-undang yang dicetuskan dan diterima oleh Parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang kebebasan memilih dan mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini dipercaya mendorong lahirnya negara demokrasi, persamaan hak asasi dan kebebasan. Pada perkembangan kemudian di Amerika lahir Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan yang mempertegas bahwa kemerdekaan itu ialah hak sejak manusia lahir, sehingga tidak logis apabila setelah lahir ia terbelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana hak-hak lebih rinci dilahirkan dari dasar the rule of law. Hak-hak ini dikenal dengan liberté, kebebasan, egalit, persamaan, fraternité, persaudaraan. Pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Roosevelt berpidato di depan Kongres Amerika dan mengemukakan 4 kebebasan yang dikenal dengan the Four Freedom. Adapun keempat kebebasan tersebut yaitu yang pertama, bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, bebas memilih agama. Ketiga, bebas dari rasa takut. Dan yang keempat, bebas dari kekurangan dan kelaparan. Pada saat pidato tersebut disampaikan, masyarakat dunia berada dalam bayang-bayang kehancuran karena Perang Dunia II. Ada beberapa peristiwa menyedihkan yang terjadi, yaitu pembunuhan banyak umat manusia serta penghancuran berbagai tempat di dunia. Pembantaian etnis Yahudi oleh Nazi Jerman di bawah pemerintahan Adolf Hitler. Perang Dunia II telah meninggalkan bekas-bekas yang pahit bagi sejarah umat manusia, yaitu penghancuran terhadap tatanan masyarakat serta pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Belajar dari kepahitan itu, pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memberlakukan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kesepakatan itu ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di New York pada tahun 1948. Piagam hak-hak asasi manusia tersebut berisi 30 pasal, diantaranya mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan diri, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapatkan suaka atau asilum, mendapatkan suatu kebangsaan, bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat. Sekarang kita masuk praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Hampir di seluruh dunia, berbagai elemen bangsa pernah mengalami kepahitan, penindasan, dan kehilangan hak-hak sebagai manusia. Perkembangan kesadaran demokrasi dan HAM semakin meningkat seiring dengan terjadinya berbagai perubahan di dunia. Menjelang Perang Dunia ke-1 dan setelah Perang Dunia Kedua, secara global muncul kesadaran demokrasi dan HAM. Bersamaan dengan upaya untuk menghancurkan kolonialisme atau penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Termotivasi oleh kesadaran demokrasi dan HAM, maka para pejuang mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Tentu saja gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan HAM. Perkembangan perjuangan akan pemenuhan HAM di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Dasar Negara juga menyusun Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Sekarang coba perhatikan sila dalam Pancasila yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyiratkan keberpihakan pada HAM. Undang-Undang Dasar 1945 baik pembukaan maupun pasal demi pasal memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Setelah kemerdekaan, tidak dengan sendirinya rakyat dapat menikmati pemenuhan hak-haknya. Hal itu terjadi karena situasi bangsa dan negara yang masih ada dalam perjuangan untuk mempertahankan NKRI.
maupun karena penyalahgunaan kekuasaan serta kekuasaan mutlak pemerintah yang berlindung di balik kedok demokrasi. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut sebagai Orde Baru, yaitu orde yang dipandang berbeda dengan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, izin terbitnya dicabut. Rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasinya. Berbagai penderitaan yang dialami oleh berbagai komponen rakyat selama 30 tahun akhirnya melahirkan kesatuan gerakan untuk menghancurkan rezim Orde Baru. Gerakan tersebut dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mereka menduduki gedung DPR MPR dan menuntut yang pertama, Presiden Soeharto mundur. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total. Menjawab tuntutan tersebut, pada tanggal 28 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, menandai era baru yang disebut masa transisi menuju reformasi. Beberapa mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Banyak orang menyebut masa setelah Orde Baru sebagai era reformasi, karena adanya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Dalam kenyataannya, hingga kini bangsa dan negara Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan HAM. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diubah supaya rakyat memperoleh apa yang merupakan hak-haknya. Sekarang simaklah video berikut. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut
dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Sampai di sini untuk pembahasan bab 1 tentang demokrasi dan HAM di Indonesia. Nah, dari bab 1 ini ada 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, remaja Kristen terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM, serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang ketiga, perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat, maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup sebagai remaja Kristen. Sekarang kerjakan tugas, cuma ada 2, yaitu yang pertama baca kembali Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Kemudian catatlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja dan istrinya yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Dan mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Kemudian bagaimana penilaianmu terhadap sikap pemimpin yang demikian? Pertanyaan yang kedua, baca Roma pasal 3 ayat 9 sampai 21. Kemudian catatlah prinsip-prinsip iman dalam kaitannya dengan kebebasan manusia. Kemudian simpulkan dalam kaitannya dengan demokrasi. Itu saja tugasnya. Selamat mengerjakan. Kita ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.